Rahmat membatalkan pertunangan Ferdi dan Gania demi Nando dan Saleha, dan tentunya menunda pernikahan Gania dan Ferdi juga agar tidak bentrok dengan pernikahan Saleha dan Nando. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Sabtu 7 September 2024. Nah, seperti yang kita tahu, mau nikah aja nih Saleha dan Nando, tapi selalu ada aja yang mempersulit pernikahan mereka berdua. Emang sih di behind the scene yang sudah tersebar kita sudah melihat kalau bakalan ada siraman Nando, kemudian pengajian Saleha dan segala macamnya. Dan itu tuh ya berjalan dengan baik, tapi di balik itu semua pastinya akan ada konflik yang tentu konflik-konflik ini akan berusaha untuk membatalkan bahkan menggagalkan pernikahan Nando dan Saleha. Jujur hal ini tuh benar-benar bikin greget banget ya guys ya. Karena kayaknya sulit sekali untuk menggapai kebahagiaan yang sempurna di kehidupannya Saleha dan Nando ini, karena di saat mereka ingin diberikan kebahagiaan, tapi selalu aja ada bumbu-bumbu penderitaan yang memang harus mereka jalani. Sekarang ini memang sangat amat banyak sebenarnya hal-hal yang belum bisa diselesaikan. Dari segi Nandonya, Nando masih belum jujur atas penculikan yang dia lakukan di masa lalu. Namun di saat dia mau jujur, Bara mengatakan ya masa lalu Nando biarkan menjadi masa lalu dan lebih baik untuk disimpan saja dan tidak perlu untuk diungkapkan. Begitu juga dengan Saleha juga nih guys. Dia juga mengatakan kepada Nando dia tidak membutuhkan atau tidak ingin mengetahui lah permasalahan di masa lalu Nando yang membuat Nando itu ya jadi kepikiran dan membuat Nando takut. Jadinya kan Nando juga jadi ragu untuk jujur kepada Saleha tentang apa yang sudah dia lakukan, tentang penculikan tersebut yang sekarang sedang dicari tahu juga oleh Dani. Karena Dani sudah bertemu juga dengan Jerry. Dia sudah sempat juga mendapatkan video di mana Jerry mengakui kalau dia pernah menculik Saleha waktu itu dengan Kevin dan Nando, dan tentu hal ini tuh bikin kita tuh jadi ya kayak yang kalau semuanya tuh terbongkar di mulutnya orang lain dan diperdengarkan kepada Saleha secara langsung, pasti Salehanya jadi merasa sedih kan, Salehanya jadi merasa kecewa. Namun di sisi lain Saleha juga sempet nih mengatakan kepada Nando kalau ya jadikanlah masa lalu Nando itu adalah hal yang tidak perlu untuk diungkapkan. Jadi harusnya nanti jika Saleha sudah mengetahui tentang masa lalu Nando tersebut yang berhubungan dengan dia dan berhubungan dengan penculikan yang pernah dia rasakan, ya harusnya Saleha memaafkan Nando ya guys ya. Nggak ada alasan bagi Saleha untuk memarahi Nando lagi, karena walau bagaimanapun ya Saleha kan udah mengatakan juga kepada Nando dengan mulutnya sendiri kalau masa lalu biarlah menjadi masa lalunya Nando dan yang nggak perlu untuk diungkapkan lagi dan nggak perlu untuk diungkit lagi. Nah harusnya dengan hal itu semua, kalau menurut Mimin sih ya Saleha harus memaafkan Nando ya guys ya, tanpa harus mencari tahu lagi apa yang sudah Nando lakukan di masa lalu tersebut, dan gak perlu juga lah untuk diungkit-ungkit lagi permasalahan tersebut seperti apa yang Saleha dan Bara katakan juga waktu itu kepada Nando, sehingga Nando jadi ya gak mau dan gak bisa untuk mengungkapkan itu lagi kepada Saleha dan Bara. Kemudian di sisi lain sekarang pun Isabella, kalau menurut Mimin sih ada baiknya juga ya. Isabella memang sekarang ini dalam posisi yang serba salah sebenarnya. Dia tuh bermasalah tidak hanya dengan Saleha dan Nando, tapi Dani, kemudian ya ditambah lagi dengan permasalahan internal keluarga dia yaitu Ferdi, dimana sekarang segala rahasia itu dia sendiri nih yang tahu, rahasia tentang identitasnya Ferdi, kebohongannya Siska, kemudian kebohongannya Nando, semua dia yang tahu. Jadinya dia tuh bakalan serba salah juga nih ke depannya. Dan ya pasti orang-orang bakalan
ya menyalahkan dia juga atas apa yang terjadi kan. Bisa jadi saja semua itu nih guys terjadi pada Isabella nih setelah ini. Ditambah lagi kan Isabella juga mungkin saja bakalan disalahkan karena dia masih cinta sama Nando dan berpikir kalau dia bekerja sama dengan Dani, ya tentu busuk hatinya Isabella ini bakalan dianggap kayak gimana banget oleh semua orang karena Isabella nggak mau melihat Nando bisa bahagia dengan wanita yang dia cintai. Jadi ya bisa mungkin dianggap balas dendam juga nih Bella ke depannya. Tapi nanti ya kita bakalan lihat juga apakah orang-orang baik ini akan baik juga nasibnya ke depannya di alur cerita sinetron Saleha ini atau malah sebaliknya. Karena kalau sekarang yang memang sangat amat meresahkan itu ya si Dani nih guys. Karena Bu Sukma aja sebagai orang tuanya Dani yang tahu banget gimana karakter Dani gak bisa menghentikan anaknya yang tampak obsesi seperti itu untuk mengejar-ngejar Saleha. Emang sih dia tahu kalau Nando pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Tapi ya tidak semata-mata dia ngejudge Nando seburuk itu. Karena kan dia baru kenal Nando juga, dia baru kenal Saleha dan dia juga belum pernah ketemu juga dengan Azam kan sebelumnya. Jadi ya gak perlu juga lah untuk si Dani ini terlalu ikut campur permasalahan Saleha dan biarkanlah Saleha bisa bahagia dengan Nando dulu. Jangan sampai sekarang dia malah berusaha untuk ya menggali-gali tentang kejahatan Nando di masa lalu dan membuat itu semua jadi senjata nantinya bagi dia untuk mempermalukan Nando dan mungkin saja akan membuat Nando jadi merasa tidak pantas untuk bersama dengan Saleha. Mimin sih nggak rela ya guys ya melihat Saleha dan Nando jadi tidak berhasil untuk menikah gara-gara Dani. Karena jujur karakter Dani ini kan masih baru nih sebenarnya. Kalau karakter Azam yang berusaha untuk menggagalkan pernikahan yang mungkin masih masuk akal lah karena memang kan Azam ini lebih tahu gimana Saleha dari kecilnya. Cuma kan kalau Dani ini hanya tahu Saleha dari buku hariannya Azam saja. Jadi ya nggak berhak dong kalau Dani mengatur-ngatur kehidupannya Saleha. Kemudian di sisi lain permasalahan juga terjadi pada Dita. Dulu gara-gara Dita juga nih pernikahan Saleha dan Azam jadi kacau balau. Bahkan penyakit Azam jadi semakin parah juga gara-gara si Dita ini. Tapi sayangnya gara-gara kesalahan Dita orang lain terus-terusan yang dikambing hitamkan. Kalian ngeh gak sih kalau si Dita ini selalu mengembankan semua kesalahan dia tuh kepada orang lain. Kalau dulu Saleha terus kan yang kena. Kemudian ditambah lagi dengan Bara juga pernah jadi korbannya. Nando juga beberapa kali pernah jadi korban dan bahkan Azam pun juga pernah jadi korban kan atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh si Dita. Jadi memang Dita ini sangat amat berbisa nih guys. Emang sangat bisa untuk mempermainkan semua orang. Bahkan dari orang miskin sampai orang kaya pun gampang sekali terpedaya oleh mulut berbisanya si Dita ini. Dan ditambah lagi bener-bener deh dia bener-bener gak habis pikir ya Mimin tuh ya, selalu ada aja hal-hal di kepala dia tuh yang membuat kekacauan di kehidupan orang lain. Dan terbukti di episode sebelumnya kita melihat kalau si Dita ini meminta pertanggungjawaban kepada Pak Rahmat agar si Ferdi bisa menikahi Gania. Gunanya untuk apa ya? Tentunya niat pertama dia tuh agar nanti si Gania mendapatkan harta. Jadi kan kalau sekarang kan kita tahu ya guys ya, Pak Ramdhani tidak memiliki pekerjaan, kemudian gak bisa menafkahi istri dan anaknya. Kemudian si Dita juga ya males kerja, Gania juga seperti itu. Jadi ya mau gak mau sekarang cara mereka untuk bisa bertahan hidup yaitu ya nempel ke orang kaya. Dan gimana caranya dia bisa menjadi besan orang kaya. Dan sekarang tujuan dia adalah menjadikan si Ferdi menjadi menantu dia, yaitu suaminya Gania, dengan cara ya mengiming-imingi
Ibu Siska agar nanti dia akan membantu Bu Siska untuk bisa mempertahankan hartanya Ferdi, dan harta-harta warisan tersebut tidak akan diberikan secara full kepada Nando. Dan sepertinya sekarang rencana dia mulai berhasil nih guys. Pak Rahmat pun juga mau menikahkan Ferdi dengan Gania dan percaya dengan omong kosong yang sudah dilontarkan oleh mulut manisnya Ibu Dita dan Gania ini. Tangisan palsu Bu Dita dan Gania ini benar-benar mudah sekali untuk mempermainkan Pak Rahmat. Karena ya mungkin Pak Rahmat ini merasa Ferdi ini kan akhir-akhir ini ya mabok-mabokan terus ya guys ya. Dan selalu saja menghabiskan malam bersama Gania. Jadi ya Pak Rahmat merasa percaya kalau bisa jadi saja si Ferdi ya menodai Gania, padahal sebenarnya Pak Rahmat ini harus cari tahu dulu nih gimananya, apakah benar ada bukti yang menunjukkan kalau Gania ini positif hamil atau enggak, dan apakah anak yang dikandung oleh Gania itu beneran anak Ferdi atau enggak. Sebenarnya kan cukup dengan seperti itu dulu nih keputusan dari Pak Rahmat, memastikan terlebih dahulu walaupun sejahat-jahatnya Ferdi ya setidaknya Pak Rahmat ya jangan gampang percaya juga dengan omong kosong dari Dita. Ditambah lagi kan Pak Rahmat tahu ya gimana sifat Dita yang asli, dan ditambah lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dita selama ini tuh kan sudah sangat amat keterlaluan, dan Pak Rahmat pun juga tahu gimana busuknya si Dita ini. Tapi semudah itu juga dia gampang percaya dengan omong kosong yang sudah dilontarkan oleh mulut iblisnya si Dita. Dan pada akhirnya sekarang pernikahan Gania dan Ferdi juga akan harus digelar. Dan yang paling parahnya lagi sekarang si Dita ini meminta pernikahan antara Gania dan Ferdi juga sama di hari pernikahan Nando dan Saleha. Dan tentu hal ini membuat Nando ya nggak terima ya guys ya. Dia nggak mau kalau hari pernikahan dia jadi serentak atau sama dengan hari pernikahannya Gania dan Ferdi. Karena walau bagaimanapun si Nando dan Saleha tentu berhak bahagia dan tentu berhak menentukan hari pernikahan mereka. Dan entah kenapa Pak Rahmat ini maksudnya juga apa nih, mau-maunya aja untuk membiarkan hari pernikahan antara Gania dan Ferdi dan Nando Saleha ini di hari yang sama. Harusnya kan dia sadar ya itu tuh nggak boleh, dan ya kalau bisa kalau memang mau ya setidaknya diundur dulu lah pertunangan dan pernikahannya Ferdi, agar nanti setelah hari bahagianya Saleha dan Nando bisa berhasil ya tinggal melihat hari pernikahannya si Nando dan Gania si Ferdi dan Gania gitu ya. Tapi sekarang entah apa nih yang ada di pikirannya Pak Rahmat yang membuat Nando dan Saleha tuh ya tentu jadi keberatan banget. Ditambah lagi kan dengan Saleha yang mempunyai trauma yang luar biasa karena hari pernikahan dia dengan Azam pun dulu kan dikacaukan oleh si Dita ini. Jadi ya dia trauma banget lah dengan kehadiran Dita di pernikahannya, dan dia nggak mau kalau Dita ini hadir di pernikahan dia. Waduh, mudah-mudahan saja nanti Pak Rahmat demi Nando dan Saleha akan membatalkan pertunangan Ferdi dan Gania dan menunda pernikahan Gania dan Ferdi ini agar ya setidaknya melihat Saleha dan Nando bisa bahagia di hari pernikahan mereka tanpa ada gangguan orang-orang jahat seperti Dita. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.